Bagaimana kita menghadapi ujian dari Allah? Apa yang harus kita lakukan? Sebelum saya jawab, saya ajak teman-teman ini kalau bertanya sama dengan ini ya. Bagaimana caranya terhindar dari fitnah? Ini sama kurang lebih, saya ajak teman-teman nonton, ada ceramah saya di YouTube itu, kalau lagi wowong judulnya Mutiara Musibah dan Cobaan. Mutiara Musibah dan Cobaan. Itu saya sudah jelaskan panjang lebar. Ada dua hal yang perlu diketahui. Ada yang sifatnya cobaan, ada yang sifatnya bencana. Kalau cobaan datangnya individu, dan ini datang kepada semua manusia, mukmin atau kafir. Seperti Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, ya, rasa lapar, dan kurangnya harta, serta hasil panen, matinya seseorang yang dicintai, dan sampaikan berita gembira kepada orang-orang sabar. Kalau ini pasti datang. Kalau orang kafir atau orang fasik, tujuannya untuk menyadarkan mereka agar kembali ke jalan Allah. Kalau untuk orang mukmin, membersihkan dosanya dan meninggikan derajatnya. Yang kedua, bencana. Kalau bencana, dia datang global, seperti banjir, ya, gempa, longsor. Nah ini sebabnya adalah dosa. Sebabnya adalah dosa yang merata, yang tidak dipungkiri. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang bertanya, Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan oleh Allah sementara ada orang soleh di antara kita? Bencana datang, semuanya kena, banjir, longsor semua. Kata Nabi SAW, iya, idza kathural khabas. Khabath, ya, kalau seandainya maksiat itu dan keburukan merajalela, bisa semuanya kena, ya. Baik, bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari musibah yang sedang datang? Lalui dengan kesabaran. Apa itu sabar? Terima takdir Allah dan ikhtiar cari jalan keluar. Jadi misal kita bangun tidur flu, sakit, terima dulu sebagai takdir Allah. Kemudian yang kedua baru kita ikhtiar untuk berobat. Itu namanya sabar. Jadi sabar itu tidak masuk dalam sabar orang kalau tidak masuk dalam sabar kalau orang itu duduk manis gitu, tidak ikhtiar, itu salah. Atau gerutu, ngeluh, berkeluh kesah, ini nggak masuk dalam sabar. Itu solusinya. Sebab Allah mengatakan tadi dalam surah Al-Baqarah 155, lanjutan 156, waktu Allah bilang, sampaikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang kalau ditimpa musibah mereka selalu mengatakan, kami milik Allah, kami akan kembali kepada Allah. Lalu Allah bilang, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan jalan keluar dari Tuhan mereka dan kasih sayang, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka orang yang mendapatkan petunjuk. Ya. Kalau ada fitnah terjadi, ada cobaan, sabar teman-teman sekalian. Dan jangan balas kebodohan dengan kebodohan. Jangan dia gibah, kita gibah. Dia dapat dosa, kita dapat dosa. Di dalam hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau dua orang bertengkar, maka yang memulai pertengkaran itu dilaknat sama Allah. Diangkat berkah hidupnya. Dan rivalnya, lawannya, selama tidak melawan, terus mendapatkan pahala. Sampai dia membalas orang itu. Kalau dia ikut bertengkar juga sama-sama. Kalau dua orang bertengkar teman-teman sekalian, penyebar fitnah dengan orang yang difitnah, dua-duanya bertengkar, dua-duanya jadi jelek mukanya, dua-duanya jadi buruk kata-katanya. Yang membedakan justru kalau kita bisa bersabar. Sabar artinya terima itu cobaan dari Allah. Kalau ada yang bertanya, jawab. Kalau nggak usah, nggak perlu, sudah biarin aja. Sejauh mana sih pengaruh dia gitu? Dunia kecil. Dan Allah punya cara untuk menanggulangi atau menghukum orang-orang seperti ini.